mengapa sih para pejabat ini mudah terjerat korupsi nih? Nah, saya di sini ada membuat peta ini, peta praktek korupsi yang berdasarkan berbagai kajian dari beberapa lembaga gitu ya, terutama di baik ICW maupun juga di KPK gitu ya, tentang arena-arena di mana praktek korupsi itu berlangsung, dan ini yang dialami oleh para pejabat yang sekarang banyak terkasus korupsi gitu ya. Yaitu pertama memang di arena bisnis, yang kedua arena politik, dan arena kehidupan sosial. Maksudnya di sini bahwa arena korupsi itu banyak terjadi dalam hal perizinan, izin usaha, ya, dan juga untuk perlindungan usaha, pengadaan barang dan jasa. Saya kira kita sudah mampu, mungkin Pak Husni Tamrin, Pak Abduh lebih paham ini, tapi karena saya didahulukan ini saya singgung dulu. Masalah peluangnya, arenanya itu di proyek gitu ya, infrastruktur terutama. Kalau di APBD atau APBN itu biasanya masuk di belanja modal ini. Kemudian di arena politik itu pengisian jabatan-jabatan politis ya, pengangkatan jabatan di birokrasi gitu ya, seperti kepala dinas, atau mungkin kalau di kota bisa sampai kepada kepala sekolah. Kemudian pengisian jabatan-jabatan di badan usaha milik negara kalau tingkat nasional, atau di badan usaha milik daerah kalau di daerah. Kemudian yang lain lagi untuk di arena sosial, ini ada tersangkut Pak Alek Nurdin juga dulu pernah dibahas ini waktu pemilu kada kedua beliau, banyak diangkat tentang hibah ini, ya, hibah untuk organisasi sosial keagamaan, pendidikan, dan juga LSM mungkin ya. Nah, kita mengetahui 3 arena ini yang paling subur memang di bisnis ini, masalah pengadaan barang dan jasa dan proyek infrastruktur. Nah, disinilah ruangnya sehingga banyak kepala daerah terjerat, karena memang ini lahan yang sangat menggiurkan gitu ya, lahan yang sangat menggiurkan untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, motifnya itu saya sintir aja 2, ini terutama untuk balas jasa kepada para pemodal politik. Kita sebutnya ini pemodal politik yang mungkin ikut berjasa menjadikan seseorang itu menjadi pejabat. Ya. Yang kedua, ini terutama kalau pada akhir jabatan, mungkin untuk menyelesaikan hal-hal yang belum lunas sebelumnya, atau kalau dia mau menjabat lagi, seperti Pak Dodi, karena dia tidak lama lagi berakhir jabatannya di Kabupaten Musi Banyu Asin, berarti kemungkinan ada peluang untuk periode berikutnya, sehingga perlu mengumpulkan modal lagi. Nah, ruang-ruang seperti inilah yang memungkinkan para pejabat kepala daerah itu tidak bisa lepas dari praktek korupsi ini, karena peluang ada, kesempatan ada, kalau niatnya saya kira sudah pasti itu. Kalau niat itu saya lihat, menurut saya nih aja ya, bahwa setiap orang mau menyalonkan diri untuk menjadi pejabat itu sudah punya niat, di mana ruang-ruang di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan, karena politik dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Pasti orang akan menjabat itu ada hitungan-hitungan ekonominya. Kalau dia pebisnis, pasti juga ada hitungan-hitungan politiknya gitu. Demikian sebaliknya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.